Ya, jadi ada climate change. Tapi kalau nanyanya saham bumi bagaimana ya, menurut saya benar saya liatin dulu. Ini saham bumi ini Oke. memang saham yang paling disuka dan dibenci ya. Udah Mm-mm. dibully ya kan, disayang-sayang lagi. Nanti kalau Nah, merah dibully lagi, kalau dulu hijau lagi disayang-sayang lagi. Nah, terus aja ya begitu. kalau saya lihat sih selama bisa dijaga di atas low hari ini ya, low hari ini ya masih ada potensi lah dia akan bisa uji-uji ke 180-an lagi ya, 179 atau 84 gitu ya. Tapi kalau memang dia apa ya mulai terus terlalu sering menguji area support itu bahaya karena bisa jadi sedang dipakai untuk berjualan ya. Saya pribadi pun kalau dilihat dari akumnya menarik ya, akumnya oke ya, ada beberapa broker-broker yang akum seperti itu ya, tapi saham ini banyak copetannya ya, dan bitnya ini benar-benar menurut saya terlalu sadis ya. Ini mainan raksasa-raksasa di saham bumi itu. Jadi kalau saya pribadi, apakah saya mau beli di saham bumi dulu? Menurut saya enggak. Nah, yang menarik hari ini adalah saham bumi ini sempat turun ya, tapi Mm-mm. volumenya kecil ya, dia nguji 156 ya, low 156, tapi itu pun cuma 53 lot ya, dan sepertinya ini terjadi di open sesi aja ya, menurut saya di open sesi karena di Mm-mm. 156 sekali transaksi aja 53 lot, kemudian 30.000 lot di 158 9 transaksi. Nah, kita bisa memakai 158 menjadi area support. Kenapa begitu? Bisa aja itu hanya nurunin barang atau ngegambar chart karena terjadi rejection di area tersebut, dan itu volumenya kecil, transaksinya kecil ya. Kemudian baru 159 300.000 lot ya, baru 160 baru hampir 3 juta lot. Nah, berarti Mm-mm. artinya di area 160 itu area pentingnya ya kan, area penting harus dijaga. Nah, kalau saya pribadi sekarang 170 bagaimana, saya nggak akan berani masuk dulu, saya akan lebih menunggu ya, saya akan lebih menunggu lihat besoknya bagaimana ya. Tapi kan kebanyakan teman-teman lihat wah closingannya tebel nih bumi nih ya, closingannya Mm-mm. ada 21 antrian 970.000 lot 170. Nah, permasalahannya adalah yaitu udah deket-deket ya, deket-deket area resist lagi. Nah, saya pribadi kok beresiko ya, Ragu. karena resist pertama yang terdekat tuh 174 ya. Nah, itu Oke. udah deket resist, buat saya nggak menarik ya, buat saya nggak menarik seperti itu. Oke. Semoga puas ya teman-teman dengan saham buminya karena banyak yang nanya. Nah, ini juga banyak yang nanya nih. Kalau Om trading berapa persen dan investasi berapa persen dari Fikri underscore Ilham? Saya pribadi kalau di market sekarang saya invest kecil aja ya, saya lebih banyak 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 trading aja ya, trading aja saya lebih gede di porsi trading. Kenapa ya, karena marketnya memang nggak cocok ya, belum cocok untuk invest, dan terbukti portofolio swing saya aja kebakaran terus ya kan, banyak cut lossnya ya, banyak cut loss, dan saya mengurangi porsi, tapi porto yang scalping perform. Nah, jadi artinya apa, artinya memang sekarang market lebih enak buat scalpingan aja, kalau menurut saya seperti itu. Oke, semoga teman-teman di sini juga bisa mengikuti insight-insight yang diberikan oleh Om Ben ya. Jadi bukannya Hmm. mengajak lebih investasi gitu ya, tapi biar nggak bingung nih kira-kira arahnya 2023 mau resesi harus gimana gitu ya. Oke, karena semakin malam semakin banyak orang-orang yang bergabung, kembali Cila ingin mengingatkan dan mungkin mengajak kali ya, kenapa gimana caranya 10 juta bisa beli rumah gitu kan. Langsung menurun. Jangan sedih, tahan dulu teman-teman. Jadi Wah, dari tadi Om Ben itu 1.000 sudah sekarang nih, begitu kamu iya bilang bisa makanya, beli rumah langsung breakout nih ya kan. makanya langsung jebol 1000-nya. Oke, tadi Om Ben di awal tuh sudah menjawab pertanyaannya gitu ya. Jadi ada yang namanya the power of compounding. Nah, jebol lagi ke atas 1000. Oke, nice. Nah, buat teman-teman, kalau misalnya teman-teman ingin mempercepat proses compoundingnya gitu ya, jangan sedih, jangan gundah gulana. Meskipun kalian tidak jago-jago amat gitu ya, kalian baru mau belajar, kalian bisa mengikuti 10 Million Challenge yang akan mulai diadakan di bulan depan. Nah, mungkin Om mau Yeay. kasih mau kasih tipis-tipis gitu kayak benefitnya, caranya atau apanya nanti kalau udah aku tambahin. Ya, gini ya teman-teman ya. Jadi teman-teman ini hilangkan mindset seperti ini. Ah, kalau saya scalping itu saya menguntungkan sekuritas. Ya, itu hilangkan mindset. Bukan berarti saya ini karena dibayar sekuritas, enggak. No. Kenapa begitu? Karena saya lebih peduli ke concern ke porto saya dibandingkan fee sekuritas. Ya. Kasarnya begini teman-teman. Ini mindset yang harus dirubah ya menurut saya. Kalian kalau memang mau trading, mau scalping, itu nggak ada masalah. Yes, kita ngasih visualitas. Saya pribadi visualitas gede, ya. Tapi saya profitnya lebih gede daripada fee saya. Karena apa? Karena saya mendapatkan profit.
ya kan? Nah, yang goal saya kan seperti itu. Nah, kenapa begini? Kenapa kalian misalnya, oh saya ini memang di Diamond Channel saya mau belajar scalping nih. Ya udah nggak apa-apa, jangan pusingin fee. Karena kalau kalian pusingin fee, yang terjadi adalah kalian akan merasa sayang. Fokus kita adalah pengembangan porto. Nah, nanti sekuritas jadi kaya dong. Ya bodoh amat. Kalau sekuritas jadi kaya, saya harus lebih kaya dari sekuritas. Nah, Betul. ini mindset yang harus dirubah ya. Ini mindset harus dirubah. Kalau kita punya mindset mikirnya orang lain terus, yang fee sekuritas lah, nanti salesnya dapat dapat apa ya, dapat komisi dan lain sebagainya, nggak kelar-kelar. Ya, karena fokus kita ketika kita mau trading, ketika mau investasi adalah bagaimana pertumbuhan portofolio kita. Itu yang lebih penting. Nah, kayak kalau ada kompetisi-kompetisi saya selalu bilang ikutlah. Karena apa? Kompetisi nggak bayar kok. Kompetisi jelas nggak Betul. bayar, ya kan? Dan di situ kita bisa menguji kemampuan kita. Di situ kita bisa berlatih. Nah, syukur-syukur kita bisa menang. Ya kan seperti itu. Jadi itu yang saya lakukan. Kayak kemarin ada kompetisi sebuah sekuritas ya, bulan kemarin baru selesai. Saya juga ikut, ya kan, saya ikut. Nah, ketika saya menang saya dapat hadiahnya kan. Nah, bagaimana dengan fee-nya? Saya bodo amat. Yang penting saya bisa dapat hadiahnya, ya itu bonus buat saya. Tapi porto saya juga growth dan saya juga melatih kemampuan trading saya, ya. Jadi saya mengasah trading saya bagaimana saya diuji dengan beberapa orang dengan dana tertentu kan seperti itu. Nah, ini yang harus kita manfaatin teman-teman. Jadi hilangkan mindset bagaimana wah nanti sekuritas kaya dong. Kalau kan ada yang bilang kalau tektokan terus, scalping terus kapan kita kaya? Nanti sekuritas yang kaya. Jangan salah. Kalau kita nggak ngerti yang namanya compounding, yes kita akan bilang seperti itu, ya kan? Kalau kita ngerti dengan cara compounding ya, dan saya sudah membuktikan di bulan Mei kemarin saya 10 juta jadi 123 juta dalam waktu 6 minggu, ya. Nah, itu kan compounding. Kalau kita ngerti, ini sekuritas saya dengan profit saya gedean mana? Gedean profit saya selama saya ngerti bagaimana cara saya trading. Nah, ini yang jadi concern kita. Jadi teman-teman udah nggak usah pikirin yang namanya fee. Karena buat saya ya, kalau ada yang bilang nih fee-nya berapa sih? Oh, saya selalu bilang fee kan tergantung transaksi kalian. Nggak usah pusingin fee. Fee itu sama. Misal fee standar kan 0,15, 0,25 ya, berarti 0,4%. Nah, bagaimana cara kita sekarang trading supaya profit kita di atas 0,4%? Kan begitu. Ya, kalau bisa 10%. Sehingga apa? Betul. Fee-nya cuma 0,4%, sisanya masuk ke kita. Nah, ini yang jadi concern kita. Bagaimana cara kita trading, bagaimana cara kita menemukan saham-saham yang potensi beggar. Ya, entah kalian mau invest, entah kalian mau scalpingin atau swing, itu terserah kita masing-masing. Tapi intinya kalau kita bisa menemukan caranya, ya, power of compounding itu luar biasa gede banget. Dan itu yang memang mau saya bukakan buat kalian ya, karena jangan sampai kita ini berpikir bahwa untuk cuan gede kita butuh modal gede. Enggak, sebenarnya. Untuk cuan gede kita membutuhkan apa? Membutuhkan konsistensi. Bagaimana cara kita compound dari dana kecil ini bisa jadi gede. Nah, kalau kita bisa ketemu seperti itu dan alangkah lebih enaknya lagi, teman-teman, saya kasih tahu. Porto swing saya itu ya adalah hasil dari profit saya di akun scalping. Jadi saya kalau scalpingan dapat profit, saya udah merasa kegedean ya di akun scalping, saya akan tarik pindahin ke porto swing. Jadi sehingga ketika porto swing saya itu tergerus atau saya cut loss seperti ini, saya nggak ngurangin modal karena apa? Saya trading dengan Pakai profit. pakai profit saya. Artinya apa? Saya hanya mengurangin profit saya. Kalau teman-teman udah menemukan trading plan seperti itu, nggak khawatir. Beberapa teman juga yang sudah profit konsisten, dia bilang, saya sudah menarik semua induknya. Misalnya dia modal 10 juta, ya kan dia profit ya, dapat 10 juta. 10 juta dia tarik. Artinya apa? Kalau jutanya habis, uangnya awal tuh nggak hilang. Nah, itu yang namanya power compounding, ya kan? Dan itu teman-teman bisa melakukannya gitu loh. Selama kita mau belajar. Kuncinya adalah kita mau belajar aja. Kalau kita mau belajar, kita tekun berlatih, pasti bisa. Silakan kalau Cila mau nambahin. Oke, jadi tadi ada juga nih Om yang nanya, itu tadi selama 6 minggu dari berapa jadi berapa? Kalau aku nggak salah dengar dari 10 juta jadi 123 juta ya Om. Nah, itu ada yang nanya, itu 10 juta itu ditambah margin nggak ya Om? Gimana pakai margin kalau saya main saham gorengan semua dan harganya di bawah 200-an? Memang sekuritas mau kasih margin, ya kan? Logikanya gini lah, saya cuma punya 10 juta, memang mau dikasih margin sama sekuritas? Ya nggak mungkin dong. Kalau duit saya di atas 100-an juta, mungkin sekuritas mau kasih margin, ya kan? Kalau gede puluhan juta, mau kasih margin. Kalau cuma 10 juta, mana mau kasih margin? Apalagi saya beli di saham gorengan, nggak mungkin ada marginnya. Jadi yang saya lakukan waktu itu memang, saya menguji diri untuk mempertajam analisa saya. Dan itu yang membuat saya berani all cash waktu itu. Tapi sehari saya cuma trading 2-3 kali aja. Saya mencoba menganalisa sebuah saham, sampai ketemu, oh ini oke nih. Dan kebetulan bulan Mei itu marketnya oke untuk saham gorengan. Banyak saham ARA kan waktu itu kan. Nah itu yang saya lakukan. Misalnya saya ngincar, oh saham ini mau ARA nih. Wah ini menarik nih.
kok HK-nya gede, udah sideways di arah, nggak ada yang mau HK lagi, tapi nggak ada yang jualan juga. Nah itu saya berani beli all in, ya all cash. Kemudian ketika saya beli beberapa saat kunci arah kan, nah besoknya saya bisa jualan, naik gap up 10%, 15% saya jual, ya kan. Saya tunggu lagi. Jadi saya waktu itu benar-benar bersabar. Ya benar-benar bersabar, dan saya juga belajar mempertajam winning rate saya. Artinya saya nggak trading banyak saham, tapi saya mencari saham-saham yang benar-benar saya ngerti dan saya yakin, oh ini kok chance saya menang 90% kira-kira. Nah ketika chance saya menang 90%, saya berani all cash, karena saya mengerti bahwa ketika saya all cash artinya apa, ketika profit saya gede, ketika loss saya juga gede. Nah saya harus benar-benar disiplin dan benar-benar mengatur. Apakah ada cut loss? Ada banyak cut loss-nya juga, tapi ketika udah saya cut loss beberapa kali, saya mulai ngerem diri. Wah, jangan sampai kegerus nih. Saya mulai evaluasi kenapa saya salah. Nah, itu yang saya lakukan. Seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan dari Novianti.wibowo. Om misalnya punya modal 5 juta untuk trading, Om akan fokus beli satu saham atau beli beberapa saham? Barusan Omnya udah jawab, jadi dia akan melakukan analisa. Kalau misalnya dia yakin, baru dia akan all in gitu ya. Nah, challenge yang diadakan oleh Investasiku dan juga Om Ben ini adalah challenge 10 million challenge, yang dimana teman-teman diberikan hak untuk mentop up RDN-nya hanya 10 juta rupiah, dan kita bisa dibilang adu-aduan nih, kira-kira dari 10 juta itu akan jadi berapa gitu ya. Kalau Om Ben sendiri tadi sudah diucapkan berhasil menjadi 123 juta dalam waktu 6 minggu, sama Investasiku juga memberikan waktu kurang lebih 1,5 bulan untuk teman-teman mengembangkan uang 10 jutanya ini. Dan tentunya setelah menang, seperti Om Ben juga tadi sudah diceritakan, tentu saja kalau misalnya menang, ada hadiahnya. Dan salah satu hadiah yang paling menarik dan aku rasa pasti ditunggu-tunggu ya, kayaknya belum banyak di sekuritas lain yang ditawarkan gitu ya, ialah bisa makan malam ataupun pokoknya makan fancy, makan fine dining yang rapih gitu ya, bareng sama Om Ben, ya kan? Dan juga sama aku. Tentunya akan selalu ada aku. Dan tentunya juga berhadiah uang tunai. Nah, untuk detail informasi lebih lengkapnya gimana, silahkan cek langsung ke websitenya Investasiku gitu ya. Kalian bisa registrasi di sana. Dan yang seperti sudah Om Ben bilang, kalau pendaftarannya itu gratis. Bener-bener cuma registrasi doang. Jadi silahkan buka RDN Investasiku, pakai kode referralnya Om Ben, kemudian daftar di kompetisinya 10 Million Challenge. Dan jangan sedih teman-teman, kalau misalnya teman-teman merasa kayak, kok aku kayaknya susah ya, dari 10 juta nggak naik-naik, masih bingung, masih butuh konsultasi, silahkan kontak Om Ben-nya langsung, teror Om Ben-nya langsung, minta diajarin gitu ya, biar nggak kalah sama teman-teman yang lainnya. Tapi kalau misalnya nih, kalian berasa kayak, kok 10 juta kayaknya aku nggak bisa ya, kayaknya aku udah pasti kalah, tapi aku tetap mau dinner dan pergi sama Om Ben. Kita juga akan ada challenge-challenge lainnya, silahkan lakukan average transaksi kurang lebih di 1 miliar per harinya gitu ya. Memang nominalnya terdengar besar, tapi percayalah aku sudah bertemu dengan banyak orang yang ternyata sudah juga cut loss di atas nominal itu, salah satunya juga Om Ben gitu ya. Nah, jadi kalian silahkan pokoknya transaksi aja di Investasiku untuk menikmati fitur-fitur bisa berjalan-jalan dan juga makan bersama Om Ben dan juga Cila gitu ya. Kalau begitu, aku rasa sudah sekian saja malam hari ini. Apakah Om Ben kira-kira masih ada yang mau ditambahkan? Udah sih, udah. Adalah ya, udah banyak, terlalu banyak ngomong, nanti kalian bosen. Oke. Padahal pertanyaannya masih banyak, tapi again aku nggak bisa tanyain semuanya lagi. Hadiahnya juga bisa dinner sama Cila, yes. Cila dan Om Ben, satu paket.